Nah, itu yang satu kali perbedaan dalam 5 persepsi tahun. di situ. Hak yang dimiliki Seorang oleh yang rakyat. tidak punya kemampuan analitik, dia harus diwakili sebagai satu komunitas, Ya, satu kita orang yang harus punya tersinggung lah, perwakilan. tidak semua rakyat Indonesia yang punya tidak punya daya kemampuan yang analitik. tinggi. Ibu sebagai profesor harus bisa mewakili orang yang tidak terdidik, analitik Bu. semua loh yang ada di Kalau ruangan semua ini. Anda diserahkan jangan kepada merendahkan kelompok rakyat Indonesia. yang apolitis, nggak yang nggak bisa, mengerti, maka seolah-olah Anda pinter rusak sendiri. Republik ini. Gimana ceritanya? Makanya itu yang saya katakan. Sistem kita adalah bagaimana pilihan Gara-gara sistem kita yang celaka menginginkan hari ini. sistem Bung David, perwakilan lalu ya, merendahkan rakyat pemilihan Indonesia. langsunglah Jokowi 2 periode dan diminta oleh Kodari kalau bisa 3 periode kata Kodari. Makanya Karena benahin pemilihan sistem, langsung Bung. lah muncul namanya Prabowo. Oke, tadi saya sudah berikan kesempatan pada Bung Boni, nanti saya berikan kesempatan lagi. Oke, ke Bung David dulu, oke silakan. Makasih Bung Aiman. Jadi saya masih coba merujuk pada pernyataan Bung Boni tadi ya. Bahwa kan sebenarnya soal kalau bicara soal oligarki. Bagi saya ini kan sebenarnya ini kecelakaan kita dalam pilihan sistem politik kita hari ini. Kecelakaan dalam pilihan sistem. Hari ini kan kita menganut yang namanya sistem demokrasi yang Bukan, saya pikir Anda mau menanggapi soal tadi, polisi termasuk juga nanti. Oke. Ini pilihan kita hari ini kan kita menerapkan sebuah sistem demokrasi yang sangat-sangat liberal. Bahkan lebih liberal dari asal negara yang sangat liberal di luar sana. Karena dengan sistem yang seperti hari ini kita sangat bebas ya. Baik tadi Bung Boni sudah singgung ya, peran DPR, peran partai apa segala macam. Nah, sekarang begini. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok kritis katakanlah yang oleh Pak Mehnan dikatakan kelompok oposisi, tapi dari Mensesnek mengatakan itu kelompok kritis ya, termasuk Pak Susno di dalamnya ada. Nah ini karena bagi saya terjadi kemandulan peran dari partai-partai yang tidak masuk dalam pemerintahan yang harusnya memberikan kritisasi, memberikan tawaran, memberikan hal-hal yang konstruktif bagi pemerintahan. Nah peran partai yang di luar pemerintahan itu nggak berjalan sama sekali. Harusnya partai itu kan bisa, pada salah satu fungsi partai itu kan mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan masyarakat di basisnya untuk diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan yang disarankan kepada seorang presiden atau pemerintahan. Nah kenapa tim Pak Susno dan kawan-kawan itu memerankan peran-peran kritis itu? Karena tadi saya katakan, satu, pilihan sistem kita yang celaka. Yang kedua, tidak berperannya fungsi partai sebagaimana seharusnya, ya, sehingga ini dimainkan oleh peran-peran itu. Tetapi di balik itu juga saya mau mengatakan begini, sebenarnya kenapa misalnya Pak Susno dan teman-teman di sana diterima dengan baik oleh Pak Prabowo, itu karena Pak Prabowo ini punya karakter leadership yang yang egalitarian ya. Bisa merangkul semua kelompok dan keinginan baik untuk mendengar dan merangkul semua kelompok. Karena seringkali pidato Pak Prabowo mengatakan bahwa Republik ini nggak bisa dibangun dengan satu kekuatan saja. Atau seorang diri atau satu komunitas saja. Republik ini rentang kendalinya terlalu lebar, luas dan dalam. Dan dengan 275 juta lebih masyarakat Indonesia yang harus dikelola secara arif dan bijak. Nggak bisa satu komunitas saja yang bisa menyelesaikan problem itu. Nah, sekarang begini, saya memberi apresiasi luar biasa kepada Pak Susno ya. Bagi saya Pak Susno malam ini bisa menjadi duta penyambung dari apa yang menjadi aspirasi di luar dengan apa yang sedang dipikirkan oleh pemerintahan Pak Prabowo hari ini. Karena yang seperti tadi dengan luar biasa dengan lugas Pak Susno menjelaskan seperti apa sih pembicaraan ketika bertemu Pak Presiden. Dan itu disampaikan secara fair ya, secara bijak. Berbeda dengan teman-teman yang lain yang itu, saya jujur aja, tadi kita mungkin mendengar semua di berbagai media juga ada deklarasi hari ini dari kelompok yang menamakan gerakan merebut kedaulatan. Merebut kedaulatan. Bagi saya ini harus tanda petik serba hati-hati juga. Merebut kedaulatan ini bisa juga berimplikasi pada apa yang namanya gerakan makar kan. Karena terus terang aja, dari 3 statement tadi Pak, itu sangat viral ya. 3 statement dari bapak-bapak yang ada di sana itu yang sudah bertemu juga dengan Pak Prabowo. 1, statement tangkap adili Pak Jokowi. Yang kedua, maksulkan Gibran ya. Yang ketiga, itu satu gerakan dengan kedaulatan tadi? Iya. Satu gerakan? Iya. Jadi tadi siang ini ada deklarasi tadi siang. Yang ketiga, soal reformasi Polri. Nah, reformasi Polri tadi sudah disinggung juga
Bung Boni termasuk Bung Rai, semua pembicara sebelumnya kan. Reformasi Polri ini bagi kita kan sebenarnya ini yang kita maksudkan tadi juga Bung Boni sudah geser. Dari sebuah sistem kekuasaan kepada sistem hukum ya. Dari Mastat ke Restat. Nah, pemisahan TNI dengan Polri itu kan dimaksudkan supaya Polri itu menjadi kekuatan sipil ya. Bagian dari instrumen negara untuk memperkuat sistem hukum kita kan. Seperti itu sebenarnya. Bukan dengan cara militeristik. Nah, tetapi kalau yang tadi isunya bahwa seolah-olah Pak Kapolri, jadi gini, ada framing seolah-olah Pak Kapolri Listio Sigit ini melakukan pembangkangan atau perlawanan kepada presiden. Ini kan framing-framing yang sangat berbahaya bagi kita ya. Yang kedua, justru Pak Listio ini mau mempertahankan posisi Polri ini tetap di bawah presiden sebagaimana hari ini. Bahwa kemudian kemarin ada dua tim reformasi yang dibentuk di internal Polri membentuk sendiri sebagai kajian internal. Kemudian ada yang dibentuk oleh presiden, ini sesuatu yang wajar kok. Jadi kajian secara internal dari kepolisian itu terbentuk, kajian eksternal yang dibentuk oleh presiden itu juga jangan ditumpang tindikan, jangan dibenturkan. Karena ini yang saya katakan, kalau kita nggak hati-hati membaca dan mencermati apa yang dideklar oleh teman-teman hari ini soal gerakan merebut, kata merebut saja ini kan sangat destruktif ya. Kedaulatan, apa kaitannya merebut kedaulatan dengan makar? Ini kan kedaulatan dari pencuri tadi, pencoleng dan makanya tadi salah satu poin bahwa memaksulkan wapres itu kan sesuatu yang sangat-sangat destruktif di dalam sistem demokrasi kita hari ini. Itu mungkin agenda tumpangan. Makanya kita nggak tahu. Tetapi ini yang saya katakan bahwa di dalam sistem kita yang sangat liberal hari ini, jadi dalam sebuah sistem yang liberal maka kapital itu menjadi penentu. Jadi kalau kita bicara oligarki, itu oligarki nggak bisa ditujukan pada person, pada objek orang, tetapi dia merupakan bagian dari sebuah sistem pilihan politik. Karena sistem yang liberal itu membuka ruang untuk modal kapital yang berbicara. Dan disitulah signifikannya yang namanya oligarki itu memainkan peran karena difasilitasi oleh sebuah sistem yang salah. Nah kalau mau, jadi maksudnya gini, jangan pada hari ini kita saling menyalahkan ya. Jangan menembak kepemimpinan Pak Prabowo, apalagi menyalahkan kepemimpinan sebelumnya misalnya itu kesalahan. Karena ini sebuah pilihan sistem dari 98 sampai hari ini yang bagi saya itu kecelakaan pilihan sistem. Kecelakaan sejarah. Yang mana yang salah? Liberal, sangat liberal kita hari ini. Soal ini biar Bung Ade aja yang menjawab. Ya, nanti dijawab. Jadi liberal yang mana misalnya? Jadi gini, Biarkan soal Bung Ade begini kemarin gini ya. Karena yang milih sistem ini Bung Ade Armando salah satu. Ya, jadi ini sebenarnya ya kesepakatan kolektif, tetapi di dalam proses liberal yang mana misalnya? Supaya kita bisa perbaiki sama-sama. Ya, jadi gini. Dari sistem politik saja kita hari ini nggak ada lagi sistem perwakilan kan. One man one vote dalam sebuah kebebasan pilihan-pilihan calon wakil rakyat itu kan semua kapital yang berbicara di situ, ya. Dan di situ liberal. Salah satunya. One man one vote. One man one pemilihan vote. langsung Nggak oleh ada lagi sistem pemilihan demokrasi. langsung oleh rakyat itu adalah liberal. Liberal, sangat liberal. Yang sangat liberal itu apa yang diusung oleh Kodari kemarin? Apa itu, Bung Rey? Presiden bisa 3 periode. Loh, Prabowo sama Jokowi bisa saja. Ya kan, itu tapi kan sistem contoh salah satu gajah. contoh yang disebut dengan paling liberal. Itu Makanya gagasan. saya mengusulkan untuk menjawab ini kita serahkan kepada Bung Ade dan juga Bung Kodari. itu Karena sebuah yang mempraktekkan demokrasi yang sebuah Ya, gelitik. Tapi saya mau tanya dulu, dari mana logika one man one vote, pemilihan langsung oleh rakyat itu liberal dan menghancurkan negara ini? Saya sekarang gini, yang kemarin sempat hangat soal bagaimana pemilihan kepala daerah itu akan dikembalikan kepada DPRD. Ya. Karena apa? Sangat destruktifnya sistem pemilihan kepala daerah yang langsung hari ini itu. Kemarin kan wacananya soal high cost politik saja. Jawaban saya belum pertanyaan saya belum Anda jawab. Di mana logikanya ketika pemilihan langsung oleh rakyat, one man one vote, itu adalah liberal yang merusak negara ini? Loh, kebebasan yang tanpa batas ya, termasuk yang sekarang ini kita amandemen UUD 45 itu sampai 4 kali ya.
Di dalamnya itu kebebasan-kebebasan yang luar biasa tanpa ada kontrol juga itu menjadi pintu masuk untuk orang seenaknya berbicara. Contoh konkret hari ini ya, contoh konkret saya katakan. Bagaimana seorang mantan seorang presiden kita dinistakan secara luar biasa tanpa adanya sistem yang melindungi sebuah wibawa seorang mantan presiden ya yang dinista, dihina. Kasus ijazahnya. Kasus salah satu contoh itu ya. Salah satu contoh. Semua pelaku-pelakunya hari ini masih bebas berkeliaran, bahkan tampil terus di media untuk melakukan Tapi campaign itu kan gak ada kaitan dengan one man one vote. Enggak, itu kebebasan yang diberi ruang oleh sebuah sistem politik kita. One man one vote di kepala daerah itu juga sebuah kecelakaan. Bukan, coba lihat, pertanyaan saya one man one vote mana yang merusak? loh, orang dulu kepala daerah itu dipilih melalui perwakilan DPRD. Dan itu lebih baik. Lebih baik, lebih bisa mengontrol destruktifnya sistem Bukankah itu. mengontrol anggota DPRD jauh lebih buruk nanti? Oh enggak. Karena apapun bisa dilakukan. Enggak. Justru Saya rentang bertanya, kendali. Contoh gini, saya kasih daripada contoh, Bung. menguasai katakanlah untuk Jakarta 10 juta orang, lebih baik menguasai 100 anggota DPRD. Ya, makanya di situ modal yang berbicara untuk menjadi seorang Modalnya lebih gubernur. kecil untuk menguasai. Ya, untuk apa menjadi hubungannya seorang dengan- gubernur, dan apa menjadi hubungannya seorang dengan Pak kepala Jokowi, daerah, coba? kalau nggak punya modal sekarang, Iya. ya, itu sangat susah. Dan apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Betul, pertanyaan tadi. Hah? Dan apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Soal yang mana? Kan katanya merusak Tak langsung. pilkada tak langsung, lalu Ya. kemudian tadi. Jadi saya bilang, sekarang kan sistem kita ini sangat liberal. Baik dalam sistem politik, ya, sistem sosial kita, budaya kita itu. Bung Kalau David, dulu orang, saya mau tanya Bung David dulu. orang punya Anda kebebasan setuju bertanggung nggak jawab dulu ya. Presiden itu bisa 3 periode? Loh, sekarang undang-undang memungkinkan itu nggak? Enggak, ini bukan soal undang-undang. Anda setuju nggak sebagai ide presiden itu bisa 3 periode? Maksudnya undang-undang bisa dirubah gitu. Kalau kita bersepakat lewat perbaikan undang-undang ya, monggo kalau itu disepakati, nggak ada salahnya. Berarti itu liberal dong. Loh, kok liberal? Gimana kalau Kalau- presidennya nggak dibatasi? Loh, kan kalau dibatasi 3 periode apa yang salah? Loh, itu artinya liberal. Umumnya orang pakai 2 periode. Enggak. Anda pakai 3, ya lebih liberal dong dari 2 periode. Loh, kalau misalnya gini, kalau itu diketukkan palu, nggak gini, Bung. Kalau itu disepakati Satu. lewat perubahan Yang UUD kedua, 45, apa yang salah? Seorang presiden aktif membiarkan anaknya untuk terlibat dalam pilpres lagi. Itu liberal apa enggak? Loh, itu kan sistem. Nah, iya. Nah, Iya. makanya gini, Iya. saya tanya Ini Bung Rey, liberal apa enggak? itu kemauan Pak Jokowi atau bukan? Bukan. Kita menanya seorang presiden, kan saya nggak menyebut Pak Jokowi. Iya. Seorang presiden aktif membiarkan anaknya terlibat untuk dalam pencapresan. Iya. Itu sistem liberal apa enggak? Ya karena sistemnya memberi ruang untuk itu. Pertanyaannya, kenapa nggak mereformasi sistem yang ada di MK? Berarti Pak Jokowi kalau diturunkan Pak Jokowi ikut sistem liberal itu? Enggak, salah. Logika Anda salah. Loh, gimana? Salah logika Anda. Kalau misalnya MK tidak membuka ruang itu, ya berarti kan nggak bisa. Iya, berarti. Tetapi karena MK membuka ruang itu, apa yang salah? Ya berarti Pak Jokowi ikut demokrasi liberal itu. Bukan, nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Sistem di MK, sistem di MK itu membuka ruang untuk itu. Jadi jangan selalu personality ke seorang Jokowi, karena itu yang saya katakan. Jangan-jangan nanti rakyat bersuara jadi bilang liberal. Iya, ini kita juga sangat liberal sebenarnya. Tapi Anda ada di forum liberal. Ya. Silakan. Karena semua orang bisa berbicara dengan apa yang menjadi Karena gagasan-gagasannya. rakyat bisa bicara atas kedaulatannya. Ya. Ya. Ya, silakan. Sekarang rakyat bicara di antara mahasiswa nih. Saya pikir tadi waktu saya nggak akan ada lagi nih kalau lihat Ada perdebatan Prof. ini. Leli. Ya, pertama saya memang beruntung ya. Saya menjadi dosen sejak zaman Pak Harto. 8 tahun sebelum Pak Harto turun, saya udah jadi dosen. Saya menjadi narasumber di iNews TV sejak zaman Pak SBY. Jadi banyak perdebatan yang sudah kita ikuti termasuk dengan Kodari dan Bang Ubed. Sejak 2011 kita sering bersama di TV One dan TV-TV lain termasuk di iNews. Saya mengamati tiap pemimpin di negeri ini punya gaya komunikasi politik yang berbeda. Mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo sekarang. Untung nggak salah ya nyebut nama presiden sampai 8. Karena ada yang salah loh. Pancasila juga masih ada yang salah padahal dia pejabat gitu. Nah,
Jadi ada namanya teori self compassion. Teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu menggunakan pendekatan bagaimana dia menilai dirinya sendiri dulu secara ulas asih. Saya ini harus penuh kebaikan, saya ini harus melakukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh rakyat dan sebagainya. Lalu muncullah yang namanya common humanity. Common humanity itu mencoba mengibaratkan kesadaran diri si pemimpin itu sendiri. Bahwa saya ini manusia juga loh. Saya ini manusia juga yang tidak sempurna. Belum tentu apa yang saya niatkan dalam hati baik, tapi baik dilihat oleh orang lain. Nah itulah yang muncul kemudian para pengkritik. Para pengkritik itu muncul dari teori semacam ini. Lalu berkembanglah sebuah teori lain, karena kebetulan saya juga magister psikologi. Teori lain yang mengatakan tentang behavioral theory. Nah, disinilah muncul bagaimana pemimpin mencoba menawarkan dirinya untuk bisa berempati dengan orang lain, baik yang mengkritiknya maupun yang memujinya. Dalam sisi inilah Pak Prabowo nampak berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi dia melihat saya bisa berada dengan orang yang bahkan ada di bawah saya, tidak saya lihat sebagai orang yang ada di bawah saya gitu. Makanya dia kalau pidato ada Teddy, ada tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan dengan Teddy lebih banyak ketimbang untuk saya misalnya. Dan lain-lain dan sebagainya. Nah kalau kita mengamati apakah kehadiran Kak Susno Duaji, karena sama-sama orang Palembang. Kak Susno dan teman-teman itu adalah sebuah berkah, anugerah atau musibah. Itu bisa kita lihat nanti dalam perjalanannya. Apa setelah bertemu dengan Pak Presiden daya kritisnya berkurang setelah dijelaskan dan lain dan sebagainya. Ada satu pernyataan yang menarik tadi yang saya pikir akan dikulik oleh Bang Rey sama Bang Ubed, ternyata enggak. Tadi ada pengakuan dari Pak Prabowo bahwa ada masalah tambang ya atau apa tadi. Dan kemudian Pak Prabowo tahu siapa orang itu. Lalu kemudian Pak Prabowo mengatakan mundur saja. Mundur saja itu rakyat nggak suka pernyataan itu. Rakyat nggak suka? Nggak suka. Kalau kita baca netizennya itu nggak suka. Anda mundur saja. Harus ada punishment terhadap orang yang terlibat dalam proyek-proyek yang menyakiti hati rakyat itu. Jadi kalau dilihat kan antara gaya komunikasi, model komunikasi, pola komunikasi itu definisinya dalam ilmu komunikasi beda-beda. Tapi Pak Prabowo sejak mulai dilantik dia mencoba membuat sebuah pola komunikasi yang kemudian secara terstruktur dibangun di lingkungannya sendiri. Bagaimana kedekatannya dengan para menterinya termasuk pada yang mengkritiknya. Ingat nggak ketika Pak Jokowi pertama kali dilantik, itu kan ada tindakan terhadap para pengkritiknya. Saya sempat berkata Pak Jokowi kan hadir dengan dibangunnya sebuah sikap media darling waktu itu. Pak Jokowi itu muncul ke permukaan karena adanya media darling. Lalu kemudian para pengkritiknya itu ada yang kemudian dibully. Bang Ubed pada akhirnya kena juga. Bang Rey nggak pernah nih. Karena saya pernah dengar di lingkungan termasuk ring 1 lah orang ngomongi Bang Rey nih. Katanya, tapi dia memang aktivis asli katanya, udah nggak usah disentuh dia itu. Jadi saya dengar itu secara langsung. Tapi kemudian ada orang-orang yang mengkritik justru dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Siapa? Dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Siapa Bu? Siapa dari anggota DPR 2 orang? Fadlizon sama Fahri Hamzah. Padahal kritiknya begitu keras terhadap Pak Jokowi. Ya. Nah jadi memang polanya beda, pola Pak Jokowi beda, pola Pak Prabowo beda. Ya. Nah saya ingin sebelum lupa nih menyinggung sedikit soal apa tadi yang dibilang soal pemilihan langsung one man one vote itu adalah liberal. Liberal, siapa bilang gitu loh? Bang David. Bang David. Iya kan Bang David tadi. Kita liberal, ini Bang sebagai rakyat hanya punya satu hak saja. Dan itu pun kita gunakan 5 tahun sekali untuk pemimpin kita memilih. Hak lain, hak legislatif,
hak legislasi, hak anggaran dan pengawasan sudah diambil alih semua oleh anggota dewan. Nggak ada hak kita yang lain. Satu-satunya hak yang kita miliki cuma memilih. Karena kita dipilih belum tentu kita bisa dicalonkan oleh rakyat. 5 tahun sekali mau diambil Mas juga. Aiman. Alangkah rakusnya wakil rakyat itu. Iya. Gitu ya. Dan apakah bisa menjamin jika pemilihan dikembalikan kepada wakil rakyat, uang kos politik yang akan dia keluarkan lebih sedikit daripada yang dia bagi sembako kepada rakyat? Kalau Bisa satu di-manage, anggota, Bu. Bisa kalau di-manage. satu anggota dewan di-manage pasti. minta 100 miliar satu anggota dewan, coba. Bisa di-manage pasti. Belum lagi biaya Bisa perahunya di-manage. dan sebagainya. Artinya gini Bu, Coba. memanage pemilih 1 juta di satu kabupaten dengan memanage anggota DPR 30 orang, mengontrolnya itu lebih mudah ya. Coba lihat sekarang, kenapa undang-undang kita bahwa kalau money politik itu ada sanksi. Kenapa aparat gagal melaksanakan itu? Karena Money rentang politik kendalinya Bu, kepada anggota dewan lebih mengontrol sulit 1 dijajaki juta ketimbang pemilih kepada rakyat. dengan mengontrol 25 atau 30 anggota dewan itu lebih mudah mengontrol Siapa itu. bilang? Kalau soal money Siapa politik. bilang? Itu kan kata Anda. Kenyataannya Lah, ini kan tidak soal demikian. demokrasi perwakilan, Bu. Itulah sebabnya. Nah, makanya Demokrasi kalau ini perwakilan diskusinya sudah bisa kita panjang. lakukan. Saya sarankan, termasuk pemilihan presiden. Bung Aiman, buka satu ruang untuk kita diskusi topik ini supaya kita bisa Sudah mengkaji lama, 2013, historis, ya, kajian ideologisnya, 2013 kajian ini historisnya, sudah kita bahas. kajian sosiologisnya supaya kita bisa Dengar menyimpulkan, ya, Bu. 2013 Itu di Bang seminar. Rey Kalau ada, Rakyat Kodari Bersuara, ada. Boleh. Intinya aja, silakan. Karena itu sangat kajian kami sudah mengkaji begitu dalam. Pilihan kita celaka dalam sistem ini. 2013 kita Celaka, sudah Bang. membahas Celaka. ini. Makanya ya. sekarang banyak konflik di daerah, konflik kepala daerah dan modal yang bermain. Satu orang mau menjadi bupati kalau nggak punya 50 miliar minimal susah Bu. Nggak akan Saya dapat. juga menjadi saksi ya. 2013 ini kita bahas bersama Kodari Ray Rengkuti di Indonesia Lawyer Club. Saya narasumbernya juga waktu itu. Salahkah pemilihan langsung? Pertanyaannya itu. Sebab apa? Sebab apa? Ternyata ada anggota dewan setelah pemilihan kepala daerah besoknya dia langsung beli mobil, beli rumah baru, dan lain istri baru dan lain-lain dan sebagainya. Dari mana duitnya? Dari hasil pemilihan bupati. Kita nggak usah sebut namanya. Dan itu terjadi di mana-mana. Tiba-tiba dia jadi orang kaya baru, orang sableng baru, orang populer baru dan Itu sebagainya. yang harus dibenahin dalam sistem ke depan. Bagaimana Kalau mau- membenahinya kalau serius otaknya, membenahi sistem, Bu. Kalau Jadi otaknya kalau sudah tidak benar mengelola sejak awal negara gimana ini mau diserahkan membenahinya? ke semua rakyat ya. Oke, kedaulatan rakyat itu ada tetapi harus ada demokrasi perwakilan kita. Tidak Nggak semuanya mungkin, kita Bu, serahkan seorang hak profesor itu. seperti Ibu disamakan harga kemampuan manajerialnya dengan seorang yang nggak lulus harga SD. saya tinggi, harga Nilai suaranya beda, Saya Bukan interupsi lah rendah. untuk Ya. mengenai. Pasti beda. 1 menit, Mas Eman. Jadi banyak hal yang harus 1 menit, dikaji. brother. Saya kira kita perlu tegaskan lagi apa itu liberalisme. Liberalisme Iya, itu nggak sembarangan, dari bukan kata soal Latin, pemilihan. bahasa Latin itu liber, itu artinya bebas. Liberalisme kemudian menjadi ideologi yang mengusung kebebasan. Liberalisme dipahami dari berapa aspek. Aspek ekonomi, kita bicara soal kebebasan pasar. Biarkan pasar bekerja berdasarkan hukum supply and demand. Hukum permintaan dan penawaran. Kontrol negara sedapat mungkin dikurangi. Nah, sementara demokrasi kita kan menuntut negara, harus kontrol dong pasar. Karena ada tanggung jawab sosial pasar yang harus dia jalankan. Itu di Dalamnya ada ekonomi. perwakilan. Ekonomi, politik. sosial politik. Harus ada kebebasan untuk lahirnya kelompok-kelompok sosial, kelompok politik tidak boleh dibatal siapapun untuk Kelompok kritis, menyatakan pressure group. yes, Oke. pressure group, interest group segala macam ya termasuk lobis. Dalam konteks pemilu liberalisme itu tidak ada hubungannya sebetulnya karena kita tidak juga menganut sistem demokrasi liberal. One man one vote itu prinsip demokrasi bukan prinsip liberalisme. Bahwa setiap orang sama di mata hukum. Bahwa setiap orang punya suara yang harganya sama. Ibu itu dan saya yang sekolah sampai mentok S3 sama dengan orang dimanapun yang gak pernah masuk SD. Karena sama-sama manusia. Karena demokrasi menjamin bahwa hak asasi itu sama. Dan itu bukan liberal. Itu bukan liberalisme. Bukan liberal. Brother, Jadi saya itu. hanya meluruskan supaya kita tidak Betul. tidak rancu. Ya. Sebagai Kenapa? sambungannya begini Bung Benny. Nah, Seorang petani miskin di pelosok sana itu harus didengar suaranya.
sama seperti orang yang sekolah, profesor, itu juga harus didengar suaranya. Bagaimana cara yang paling memungkinkan karena bagi setiap orang untuk didengarkan suaranya, mereka dilibatkan untuk memutuskan apa yang menjadi 5 tahun ke depan. Dan tidak cukup dengan perwakilan. Anda lihat Hanya satu, itu yang satu kali perbedaan dalam 5 persepsi tahun. di situ. Hak yang Tidak dimiliki Seorang oleh yang rakyat. tidak Jadi punya tuntut kemampuan analitik, dia harus diwakili sebagai satu komunitas, Ya satu kita orang yang harus punya tersinggung lah, perwakilan. tidak semua rakyat Indonesia yang punya tidak punya daya kemampuan yang analitik. tinggi. Ibu sebagai profesor harus bisa Ini mewakili punya orang yang tidak kemampuan terdidik, analitik Bu. semua loh yang ada di Kalau ruangan semua ini. Anda diserahkan jangan kepada merendahkan kelompok rakyat Indonesia. yang apolitis, Nggak yang nggak bisa, mengerti, maka seolah-olah Anda pinter rusak sendiri. Republik ini. Gimana ceritanya? Makanya itu yang saya katakan. Sistem kita adalah bagaimana pilihan Gara-gara sistem yang kita celaka menginginkan hari ini. sistem Bung David, perwakilan lalu ya, merendahkan rakyat pemilihan Indonesia. langsunglah Jokowi 2 periode dan Ya. diminta oleh Kodari kalau bisa 3 periode kata Kodari. Makanya Karena benahin pemilihan sistem, Bung. langsunglah muncul namanya Prabowo. Makanya benahin sistem kalau mau memperbaiki ada proses evaluasi. Bukan. Ya. Saya mau tanya, menurut Anda Pak Jokowi itu bagus nggak? Oh bagus banget, luar Dari biasa. mana dia lahir? Pak Jokowi. Dia lahir dari rakyat. Sistem ini kan? Ya, dari Oke, rakyat. artinya sistem ini sudah bisa membuktikan Ya. lahirnya pemimpin yang bagus. Bang Rey. menurut Oh iya David. betul. Bang Rey. Makanya saya katakan Omongan soal bahwa Pak Jokowi setiap Kalau sudah bagus opini, kenapa lagi diperbaiki? setiap opini itu harus ada Outputnya mekanisme udah ada. kontrolnya. Setidaknya Jadi kita bagus nggak bisa dulu, Bung kita nggak David. bisa membangun Oke, opini kita yang kembali saat lagi destruktif. tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi kita kembali. Kayak gini.